Selamat hari Minggu, sahabat semua. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian selalu sehat dan tidak lupa menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bila kalian di luar atau bertemu dengan orang-orang sekitar. Nah, dan kakak harap juga kalian tetap semangat untuk mengikuti ibadah ini ya. Karena kita selalu dibimbing Tuhan dan kita harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum mulai, kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sahabat, sebelum kita mulai ibadah ini lebih lanjut, mari kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini berlangsung untuk kemuliaan nama-Mu dan kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita karena Tuhan menginginkan kita selalu bahagia dan selalu bersukacita. Karena itu kita akan menyanyikan lagu tema kita, Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabat, apakah masih ingat cerita yang minggu lalu? Ya, tentang sahabat
yang mau memberi bila temannya membutuhkan sesuatu, ataukah mau mendengarkan bila temannya mempunyai keluh kesah. Nah, setiap orang, sahabat, pasti mempunyai kelemahan dan kekuatan. Karena itu, kita sebagai sahabat harus memberikan motivasi yang baik untuk teman atau sahabat kita yang mempunyai kelemahan. Kita dapat memberikan semangat dan kekuatan. Nah, sebentar nanti akan diterangkan lebih lanjut dalam cerita oleh Karita. Sebelum kita mendengarkan cerita, sahabat, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sahabat, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mau pimpin dan berkati kami, agar kami boleh mengerti apa yang ada dalam firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Nah, pada masa itu seorang hakim banyak diperankan oleh laki-laki. Nah, namun untuk tokoh kita hari ini, hakim itu adalah seorang wanita. Nah, yang taat dan berani. Nah, sahabat tahu siapa tokoh itu yang kakak maksud? Iya, namanya adalah Hakim Deborah. Nah, Hakim Deborah ini dia membawa bangsa Israel untuk kembali taat kepada Tuhan. Mari sahabat kita simak video berikut ini tentang Hakim Deborah. Ini adalah Deborah, seorang hakim Israel yang sudah menjabat hampir 40 tahun. Zaman now, kita melihat hakim yang duduk di ruang sidang, menggunakan jubah dan memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Terkadang sulit memutuskan untuk benar-benar adil. Namun Deborah pada masanya adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Hakim akan menolong orang dengan masalah-masalah mereka. Deborah juga seorang nabiah. Tuhan berfirman padanya dan dia mendengarkan dan mengatakannya kepada bangsa Israel. Pada dasarnya, dia adalah suara Tuhan kepada bangsa Israel. Apakah sahabat melihat hal luar biasa di sini? Ini adalah suatu kesempatan yang sangat jarang terjadi untuk menjadi seorang hakim dan nabiah. Dan hal ini menjadi aneh pada zamannya, seorang wanita berperan menjadi keduanya. Deborah adalah wanita yang kuat, berani, dan percaya pada Tuhan. Tuhan memakai Deborah untuk mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan.
Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Sahabat, pada firman Tuhan kita hari ini, kita diingatkan untuk saling memberi semangat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Deborah kepada Barak, panglima perang yang takut dan ragu untuk mendapatkan semangat dan kekuatannya untuk melakukan tugasnya memimpin bangsa Israel. Untuk membela diri dari kejahatan orang Kanaan yang dipimpin oleh Raja Yabin. Ya, dengan panglima perangnya yang memiliki 900 kereta besi dan menindas bangsa Israel sudah puluhan tahun. Deborah memiliki sikap yang baik sebagai seorang sahabat yang mengingatkan Barak untuk tetap semangat untuk berjuang mengembalikan bangsa Israel untuk taat kembali kepada Tuhan. Nah, sahabat, dalam kehidupan kita sehari-hari, penerapannya bisa kita lakukan, yaitu misalnya kita harus mau menemani sahabat kita yang sedang takut atau merasa dirinya lemah atau sedih. Ya, contoh bagi teman-teman yang ragu dan khawatir, kita harus mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menemani kita. So, sahabat, kita harus tetap semangat. Mari sahabat, kita membaca ayat hafalan kita dari Ibrani 10 ayat 24. Yuk kita buka bersama Ibrani 10 ayat 24. Sudah dapat sahabat? Yuk kita baca ya bersama yuk. 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kita kumpulkan bisa dititipkan ke papa mama atau opa oma untuk nanti diserahkan ke gereja, bisa secara langsung maupun melalui rekening dan juga QR code yang tampil di layar. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian, "Aku bawa dan berikan persembahanku." Yesus
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, sahabat, semoga firman ini dapat kalian terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari sahabat, kita tutup ibadah sekolah minggu kita ini dalam doa. Mari sahabat, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami mohon kepada Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi sahabat yang baik, sahabat yang mau memberikan semangat kepada teman-teman kami yang merasa lemah ataupun ragu dan khawatir. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menemani dan menuntun kami dan memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya dalam hidup kami. Amin. Sahabat, setelah ini jangan lupa kita mengikuti Zoom meeting jamnya 10.30. Sampai berjumpa. Dah sahabat, selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.